Ya, ini adalah visual terkini bagaimana prosesi kirap bendera pusaka dari Monas menuju ke Istana Negara. Ini juga cukup menarik karena ini yang ditunggu-tunggu Adisti dan juga saudara, bahwa dengan kirap bendera pusaka yang dilakukan ini juga dengan menggunakan kereta kencana Ki Jagakarsa kan. Ini juga menarik, nantinya dari bendera pusaka ini jam 10 nanti ini kita akan menantikan detik-detik pengibaran bendera pusaka seperti itu. Ya, seperti tadi yang dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV, sudah ada Fedriska Ananda dan juga ada Cindy Permadi. Tahun ini pastinya lebih meriah karena apa? Ada yang berbeda. Ini merupakan bisa dikatakan perayaan ulang tahun yang dilakukan setelah pandemi. Setelah pandemi sudah tidak ada protokol kesehatan yang ketat seperti dulu. Bahkan jumlah pengunjungnya tadi dikatakan dari 2.500 naik sampai 8.000, lebih dari 3 kali lipatnya di sini juga saudara. Dan juga ini tentunya menjadi antusias masyarakat yang tidak bisa datang ke undangan ini tentunya bisa ngelihat tadi kalau kata Fedriska dibilang lihat di Videoton ada di kawasan Bundaran HI, ini juga bisa dilihat di sana untuk antusiasmenya. Ya, seperti yang terlihat di layar kaca kita, ini dia iring-iringan prosesi kirap, bagaimana prosesi kirap ini iring-iringannya juga menggunakan pakaian adat begitu. Tadi sudah ada dari Jawa, kemudian juga ada dari Papua begitu. Nah, ini juga menarik. Nanti untuk Presiden Joko Widodo kira-kira pakai baju adat apa ya? Ini kita main tebak-tebakan dapat sepeda nggak ya? Ini sebenarnya yang ditunggu juga. Nah, tadi juga dalam kirap bendera ini tadi juga sempat di-mention juga, diungkapkan juga bahwa dibawa oleh Purna Paskibraka 2022. Ada juga nih Purna Paskibraka 2022 yang hadir di sini. Kita akan janjikan tadi kan Adisi, boleh dikenalkan mungkin siapa aja yang hadir ini? Ya, di pagi hari ini tentu saja kita tidak berdua saja. Seperti janji kita sudah ada Profesor Komarudin Hidayat, merupakan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Selamat pagi, Profesor. Selamat pagi, Mbak Adis. Ya, dan selanjutnya ada siapa? Ada juga Purna Paskibraka 2022, yaitu Bramantia Rizky Wiratama. Selamat pagi. Selamat pagi. Agak tegang ya kayaknya, padahal lagi nggak tugas lagi. Keren, pemimpin masa depan. Iya, bangga loh pastinya ya. Nah, aku mau tanya ke Mas Bram dulu. Mas Bram, tadi berarti satu letting ya dengan yang juga membawa baki ya, pembawa baki kirap. Yang di kereta kencana. Ya, bisa diceritakan seperti apa sih? Latihannya? Ya. Oke, kalau latihan kami itu memang tempatnya sudah di setting sedemikian rupa sama persis dengan istana. Jadi waktu tugas itu hanya seperti pindah lokasi aja, jadi sama. Hanya perbedaannya kami disaksikan langsung oleh Bapak Joko Widodo langsung. Dan proses kami latihan sangat panjang, kisaran 30-50 hari, seperti itu. Itu 30 sampai 50 hari hanya di pusatnya saja ya, tapi di sebelum pusatnya di daerahnya pun ada pelatihan juga ya? Ya, betul. Jadi di daerah kami masing-masing pun per daerah beda. Kalau daerah saya, karena saya perwakilan dari Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, mengalami puslat atau pendidikan selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan sendiri. Tapi tadi juga cukup menarik sebentar Adisti. Jadi tidak hanya pelatihan fisiknya saja, tapi dari jiwa Pancasilanya juga ditanamkan juga. Itu mungkin bisa ceritakan sedikit aja Bram, seperti apa? Ya, jadi penting memiliki jiwa paskibraka. Lebih penting memiliki jiwa paskibraka dibanding menjadi paskibraka. Artinya apa? Artinya jiwa paskibraka yaitu jiwa disiplin, jiwa yang saling menghormati, jiwa bertanggung jawab. Jadi di sana kita tidak hanya dilatih fisiknya, tapi kita juga dilatih gimana kita bisa memanage waktu, gimana kita bisa dilatih semua aspek kehidupan seperti itu. Oke, pastinya jiwa disiplin, kemudian jiwa saling menghormati. Nah, saya langsung ke Prof. Komarudin. Prof, ini kan mengusung tema terus melaju untuk Indonesia maju. Apa yang bisa dimaknai dari perayaan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia kali ini, Profesor? Kemarin di Harian Kompas itu ada tulisan khusus saya, permintaan redaksi, judulnya Mahakarya Anak Bangsa. Nah, saya ingin tarik ke sana ya untuk mengingatkan bahwa menurut beberapa pengamat sejarah asing lebih-lebih, Indonesia ini merupakan mahakarya yang hampir merupakan mission impossible, tapi terwujud. Bayangkan ya, sebuah kawasan yang begitu luas, ini negara kepulauan loh, bukan daratan. Sekian banyak etnis, agama, budaya, bahkan ada kesultanan di mana-mana. Kok bisa menjadi satu?
Bandingkan dengan beberapa negara di Eropa yang penduduknya Malta itu nggak sampai 1 juta kan, kayak Brunei gitu kan, kecil banyak sekali. Di Afrika kecil, di Arabia kecil penduduknya 5 juta, Dubai itu nggak sampai 1 juta. Nah ini begitu besar sekali jadi satu. Ini satu mahakarya yang luar biasa, keajaiban, sehingga apa? Satu harus disyukuri. Pastinya. Kedua ini amanat perjuangan para pendiri pejuang bangsa. Nah berikutnya bagaimana memaintain bangsa ini. Kemudian bagaimana kita bersaing, bersanding, memberikan kontribusi pada perdamaian dunia yang dimulai dengan meningkatkan keadilan, kesejahteraan, kemajuan bagi bangsa. Jadi Agustus ini hemat saya satu mata rantai dari satu perjuangan panjang bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan, lebih-lebih kita menyongsong seabad tahun emas kemerdekaan. Ini, jadi mata rantai ini yang harus dijaga, estafet mengarah ke sana. Jadi penting yang lebih berat sebenarnya menjaga ya, memaintain ini supaya tetap kita negara kepulauan begitu, namun juga kita tetap harus bersatu. Apalagi nih Profesor, kita juga bersiap untuk tahun politik. Seperti apa maknanya? Satu pertanyaan yang juga sering muncul, Indonesia ini berkali-kali dihantam oleh berbagai konflik, baik vertikal maupun horizontal. Tapi kita lolos terus, lolos dan lulus. Pertanyaannya apa yang menyatukan bangsa ini? Kita pernah dulu sebelum Orde Baru itu konflik, ada PRRI, ada Permesta, pemberontakan, ada kemudian Gestapo, sehingga lahir ada Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Artinya apa? Bagi saya ini semua pengalaman perjalanan pengkayaan bangsa ini yang harus kita terima, kemudian kita ngambil pelajaran apa saja yang bagus dan yang kurang bagus. Jadi pelajaran kita sekarang adalah satu generasi itu ada menghitung 25 tahun. Dihitung dari anak sekolah tamat itu kan SD, SMP, SMU, perguruan tinggi itu kan udah 5 tahun. Jadi orde-orde itu berlangsung 25 tahunan. Artinya apa? Menyongsong tahun 45 seabad ini berarti kita satu generasi. Nah sekarang bagaimana semua aset demografis, aset politik, pengalaman sejarah, sekarang kita masuk G20. Bagaimana ini di-maintain, diorkestrasi, diberdayakan sehingga menjadi kekuatan bangsa yang solid untuk take off. Ini satu pesan penting, jangan sampai gini, perjalanan bangsa menurut kajian sejarah itu kan siklus naik, spiral, jadi naik tapi kadang turun dikit, ada tikungan, naik lagi tikungan dikit. Jangan sampai kita ini terjebak pada tikungan-tikungan yang melupakan roadmap yang besar untuk perjalanan bangsa ini. Jadi kalau toh ribut-ribut, namanya juga keluarga ya, tikungan-tikungan. Pasti ada masalahnya. Tapi jangan merusak, menutup aset roadmap jangka besar dari bangsa yang besar ini. Gitu. Berarti jelang Pilpres nanti ini menjadi salah satu hal tikungan juga ya sebenarnya Prof ya. Karena kan tadi juga kalau kita baca nih tulisannya Prof Mahakarya, anak bangsa, Indonesia is the unlikely nation seperti itu. Iya. Nah ini untuk mengatasi tikungan-tikungannya ini akan seperti apa Prof di jelang tahun politik di 2024 mendatang? Ya satu, silahkanlah, namanya demokrasi. Berbeda pendapat, berdebat itu wajar, itu bagian dari bunga-bunga. Demokrasi is restless, demokrasi is noisy, itu biasa. Tapi hendaknya nanti terjadi satu kristalisasi pengendapan, gagasan-gagasan yang besar, yang sampah-sampah harus minggir. Kemudian mana ide besar untuk kepentingan bangsa, negara, rakyat yang maju. Jadi ke depan ini kami harapkan akan terjadi penyegaran. Kalau di pohon itu kalau 4 musim itu ada saatnya kan pohon-pohon daun-daun yang udah tua kan berguguran. Nanti kan muncul tunas-tunas baru. Jadi setiap pemilu itu adalah pergantian ide-ide tunas-tunas tenaga yang baru sehingga kemudian naik. Jadi ke depan saya ingin sekali dengan peristiwa pemilu itu betul-betul memang akan muncul tunas-tunas baru yang lebih segar, yang committed. Jangan melupakan jasa sebelumnya.
Jadi boleh maju berkembang, tapi jangan kemudian melupakan kita jadi hari ini jasa sebelumnya. Oleh karena itu saya kritik boleh, tapi kalau mencaci maki itu jangan. Oke, seperti pidato Pak Presiden Joko Widodo pada hari kemarin, Pak Presiden sempat menyinggung sepertinya kita sedikit lupa ya akan sopan santun begitu ya dalam bernegara atau seperti apa. Anda melihatnya sejauh ini bagaimana? Ada dua ya, satu kesalahan itu bisa pada etika komunikasi, tapi kita jangan melupakan substansi, jangan hanya baik pada metodenya tapi tanpa substansi. Ada juga orang yang kelihatannya baik, santun, tapi merusak bangsa, yaitu koruptor. Gitu. Jadi kita mana perilaku orang-orang yang merusak etika, tapi juga mana perilaku orang yang kelihatannya baik-baik tapi menggerogoti pilar bernegara. Koruptor itu orangnya baik-baik loh, santun-santun loh, tapi merusak ya. Jadi kita harus jeli. Jadi etika kita jaga, hukum kita tegakkan, tapi kemudian kita harus komitmen menegakkan, mendorong maju mesin engine ini untuk selalu maju ke depan. Nah tadi kan sempat dibahas juga nih etika komunikasi dan juga penyegaran tunas-tunas baru. Nah mungkin salah satu kan Bramantia juga nih sebagai Paskibraka 2022. Nah kalau untuk etika komunikasi ataupun juga hal-hal yang diajarkan selama menjadi Paskibraka khususnya di pusat itu seperti apa sih? Karena kan kita kan berdua nih sama Adisti kan kita bukan Paskibraka ya kebetulan. Kita pengen tahu belajarnya apa aja sih di sana yang diberikan sebenarnya? Oke, izin menjawab Kak. Mulai dari etika kita terhadap yang lebih tua dulu. Ini mungkin yang paling gampang ya. Jadi setiap kita lewat depan senior atau lewat depan pelatih, kita harus hormat. Pagi Kak, siang Kak, malam Kak. Saling sapa menyapa. Dan itu diwajibkan. Setelah itu untuk etika, itu memang kami diajarkan untuk selalu menggunakan kata siap. Karena itu menunjukkan kesigapan seorang paskibraka. Dan menunjukkan respect kami sebagai calon paskibraka pada saat masa pelatihan. Jadi masa-masa kami menjadi sebelum paskibraka itu namanya capaska Kak. Calon paskibraka. Nah pada saat capaska kami setiap latihan itu mengalami mungkin pressure beratnya latihan, tapi kita harus tetap diseimbangi dengan kemampuan kita dalam bisa menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Latihannya seperti kami setiap malam itu setelah kita latihan di lapangan, kita selalu diberikan materi-materi. Jadi kita selalu bawa satu buku dan satu pulpen. Di malam itu kita selalu diisi materi-materi dan gak pernah kosong. Materinya itu banyak Kak, biasa ada isi lagu, setelah itu ada waktu itu ada DPR juga datang sempat. Setelah itu kita juga diajarkan bagaimana kita bisa bersikap di dalam masyarakat. Oke, ini kalau tidak salah pelatihannya berarti karantinanya di Cibubur ya? Cibubur, itu betul. selama berapa hari dan seperti apa sih pengalamannya selama di sana? Untuk di Cibubur sendiri itu dari tanggal 15 Juli. 15 Juli sampai kalau di tahun saya di 13 Agustus kita langsung berangkat ke hotel atau menuju ke pemusatan berikutnya. Untuk suasananya sendiri awal mula saya datang sudah pasti grogi karena saya bertemu dengan teman-teman 33 provinsi lainnya. Dan belum ada yang saya kenal. Jadi memang penyesuaiannya kita dari seperti yang Prof tadi bilang banyak budaya, bahasa, suku. Dan kita harus cepat bisa menyesuaikan dan harus bisa saling kenal satu sama lain. Dan itu yang menurut saya bisa menjadi tantangan teman-teman juga. Dan untuk proses latihan yang seperti tadi saya bilang, sudah di setting sedemikian rupa sama persis seperti istana. Jadi arah beloknya sudah sama, menghadapnya sudah sama. Jadi yang beda hanya kita ditonton langsung oleh Presiden Joko Widodo, seperti itu. Nah kalau sehari tuh latihannya berapa jam sih? Sehari. Jadi proses latihan itu kami bangun dari jam 4 pagi. Wow. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi setelah itu kami melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang Muslim, sholat subuh berjamaah. Untuk yang Kristen Katolik menyesuaikan dan Hindu menyesuaikan juga. Setelah itu, setelah ibadah masing-masing kita ada olahraga pagi. Olahraga pagi itu seperti lari, ada senam, dan lain-lain. Setelah itu sampai jam 5:30. 5:30 kita persiapan latihan, jam 6 semua sudah rapih,
dan membawa piring gelas pembagian. Jadi kami setiap mau makan pagi, siang, sore membawa piring yang sudah dibagikan di awal kita turun pemusatan. Nah itu kita bawa untuk kita pakai pada saat kita makan. Setelah makan jam 6:30 itu kebiasaan atau pelatih biar kita nggak grogi di latihan tiap pagi itu ada senam maumere dulu. Oh, senam Iya, jadi maumere. cairkan suasana dulu. Ah. Senam maumere dulu, terus kita setelah senam maumere sudah cair, sudah nggak grogi, kita mulai pemanasan. Pemanasan kita di track dari jam 7 sampai jam 9. Itu hanya pemanasan. Jadi pemanasan kaki, langkah tegap terus selama 2 jam. Ada istirahat 15 menit, dari jam 10 sampai jam 11:30 kita latihan lapangan. Nah itu latihan lapangan kita penaikan bendera, penurunan bendera. Setelah itu istirahat, jam 12 selesai, 12:30 sampai 12:30 kita istirahat. Mulai lagi dari jam 1 sampai 2:30 sebelum asar. Itu kita latihan penaikan penurunan bendera lagi. Setelah itu kita setelah latihan kita ada istirahat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Setelah itu lanjut lagi dari jam 3:30 sampai jam 5:30. Setelah itu lanjut kegiatan berikutnya untuk Hampir 12 jam lebih dari bangun Adisti setiap hari itu jam 4 pagi ya. 4 pagi. Nah tapi dengan kegiatan-kegiatan ini manfaat apa kemudian yang bisa kamu rasakan saat sekarang kan duduknya di bangku SMA bukan begitu ya? Betul. Nah itu apakah yang dirasakan dengan adanya manfaat-manfaat latihan selama kurang lebih 1 bulan lebih ya berarti? Betul. Ya? Apa tuh Bram? Yang pertama jelas di fisik kami sangat meningkat. Kenapa? Karena kami sudah jelas di sana dilatih fisiknya. Untuk selanjutnya yang sangat saya rasakan di dalam sekolah karena saya mengikuti organisasi kebetulan. Jiwa kepemimpinan saya lebih bisa terpakai. Leadership-nya ya? Leadership-nya, betul. Karena seperti yang saya bilang tadi, kami di sana kan dikumpulkan dengan berbagai daerah dan harus bisa cepat menyesuaikan. Dalam artian kita harus bisa berkenalan aktif dan berkenalan satu dengan yang lain, artinya kita bisa menyesuaikan. Di organisasi juga akhirnya kami cepat untuk bisa berpikir cepat seperti itu. Oke. Ya. Oke. Nah ini kan bisa tadi Prof juga menyinggung ada tunas-tunas baru yang memberikan gagasan-gagasan baru. Nah kalau Prof Komarudin sendiri melihat sosok Bramantia seperti apa? Ini, Indonesia ini tidak punya masa lalu. Masa lalunya itu spirit, semangat, sejarah, rekaman para pejuang-pejuang. Yaitu etnis-etnis, sekian banyak suku-suku. Kemudian ada nama Indonesia. Dan itu bukan dari bahasa Sanskerta loh, dari Endos Nesos. Artinya apa? Indonesia itu satu negara bangsa yang dikonstruksi, diimajinasikan di masa depan. Makanya kita itu dalam proses menjadi Indonesia. Kalau orang tua kita dulu itu orang daerah. Orang tua saya itu orang daerah, tapi generasi anaknya itu sekarang semakin merasakan keindonesiaan. Nah orang semacam Bram ini dan juga kampus-kampus macam yang meng-Indonesia ya dulu, sekarang udah mulai bermunculan. UI, ITB, IPB, Gajah Mada, itu kampus-kampus yang merupakan eskalator yang mempertemukan putra-putra terbaik daerah bergaul di situ, pergaulannya lintas, sehingga mereka menjadi generasi baru anak Indonesia. Dilanjutkan dengan perkawinan, lanjutkan kemudian anak cucu. Jadi anak cucu itu semakin merasa meng-Indonesia karena mereka produk dari cross cultural marriage, generasi hibrida yang semakin meng-Indonesia. Nah orang seperti Bram yang bertemu di Paskibra dan sebagainya, ini bagus, ikatan keindonesiaan semakin kuat. Sementara kalau kakek nenek kita kan ikatan suku masih kental. Anak-anak muda sekarang ini tidak. Semakin kuat Indonesia. Nah ini bagus sekali. Oleh karena itu bagaimana anak baru-baru yang seperti angkatan Bram ini mendapatkan pendidikan yang bagus, tetap cinta pada budaya Nusantaranya. Jadi sejarah ini penting sekali untuk tahu biar kita nggak lupa sejarah. Kedua, mencintai bangsanya. Tapi ketiga, masuk pada pergaulan global, internasional. Jadi dia punya wawasan global, tapi punya kecintaan yang kuat pada bangsa ini
dan pemahaman pada genealogi kelahiran Indonesia. Ini penting sekali, sebab ada beberapa anak-anak muda yang dia tidak paham genealogi bangsa Indonesia. Nah, saya senang orang semacam Bram dan kawan-kawan itu pasti diberi wawasan, pelajaran, kecintaan yang kuat pada tradisi-tradisi. Tadi saya lihat tradisi-tradisi, kemudian juga pada bangsa Indonesia. Jadi walaupun memang arus global kita tidak bisa hentikan begitu ya. Namun juga bagaimana kemudian pemuda kita, anak-anak muda kita tetap tidak meninggalkan sejarah. Nah, kalau dari segi pendidikan sendiri seperti apa? Nah, di pendidikan kita itu ada yang unik, yaitu pelajaran tentang Pancasila. Di Pancasila itu sesungguhnya di dalamnya tentang sejarah pembentukan bangsa ini, cita-cita, filosofi, fondasi, dan itu wisdom nenek moyang kita. Namun sekaligus Pancasila ini dari pengakuan Prakritikus ya, ini universal. Negara bangsa banyak yang kagum pada Pancasila. Siapa yang menolak tentang ketuhanan? Mayoritas bangsa negara itu menerima ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan. Jadi Pancasila itu produk wisdom dari nenek moyang kita yang kemudian diabadikan menjadi spirit living values, tapi sekaligus juga tidak inklusif, tidak eksklusif, tapi inklusif. Nah, yang kedua saya ingin tekankan, berapa negara-negara yang maju itu pertama tadi etika ini di atas hukum. Jadi ada etika dan ada hukum. Misalnya kita di rumah tangga itu yang melakukan etika kan. Di Jepang itu menarik, kalau ada orang melanggar etika, nggak usah dibawa ke pengadilan, dia mundur. Rasa bahkan malu. Nah, sekarang bagaimana ke depan hukum ditegakkan, tapi etika ini juga bareng bersama hukum. Beriring. Berjalan bersama begitu. Iya. Tapi kan generasi juga berubah ya, Adisti dan juga saudara. Ini generasinya dari Adisti ataupun ke Bram ini juga berubah. Nih bagaimana untuk kontribusinya untuk Indonesia di generasi yang baru ini seperti Bram ini, Prof? Ada yang tetap, ada yang berubah. Semua bangsa besar itu punya nilai-nilai yang punya akar kebangsaan yang nggak berubah. Oke. Nah, ini dia kita lihat bersama dulu ya Prof dan juga Bram bagaimana situasi dan juga kondisi iring-iringan prosesi kirap ini nampaknya sudah sampai ataupun tiba di Istana Merdeka. Nah, ini cukup menarik ya Disi, kalau saya nih kemarin atau tahun lalu ini mengikuti kirap ini. Oh iya, Francisco penugasan di sana ya. Penugasan di sana itu saat penurunan ini saya akhirnya bisa ngelihat langsung nih saat detik-detik menuju ke istana ataupun menuju ke pengibarannya. Takjub nggak? Takjub sekali, ini jauh lebih lama benar. Tadi udah lebih dari 15 menit sampai 20 menit ini dari Monas kemudian menuju ke Istana Merdeka. Nah, ini kita mulai melihat nih baju adat semua terhampar semua dari para undangan. Ini ada 8.000 orang. Terus kita juga masih tebak-tebakan nih Presiden Jokowi pakai baju adat apa sebenarnya. Ini ada euforia kebangsaan kan? Kebanggaan. Kalau tontonan sepak bola kan euforia pertandingan. Tapi ini ada euforia kebanggaan, rasa kecintaan ini, suasana ini. Ini yang kemudian pasti kita kalaupun di rumah menonton juga wah decak kagum pasti ya. Lebih-lebih yang hadir di sana kan. Iya pastinya. Atau apalagi mungkin Bram juga yang kemarin ini ikut yang di rumah senang kalau yang paskibraka lagi grogi banget ini. Seperti apa groginya? Wah, nggak bisa diceritakan. Apa sih yang ada di pikiran kamu pada saat itu? Aduh, tugasnya bener nggak ini ya tugasnya? Ditonton se-Indonesia ya. Iya, karena semua mata Presiden, tertuju loh. menteri, iya. Tapi ini juga jadi pengalaman menarik juga mungkin untuk Bram juga ya. Karena nggak semua orang bisa untuk menjadi paskibraka dengan seleksi yang banyak dan hanya terpilih dari masing-masing daerah dan provinsi cuman dua putra. Satu putra dan satu putri. Kalau untuk Bram sendiri ini penugasannya di pasukan yang mana? Saya di pasukan 8. Pasukan Jadi 8. di tiang bendera. Oh, di tiang Jadi bendera. paskibraka itu terbagi pasukan 17, 8, dan pasukan 45. Diambil dari hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Jadi pasukan 17 itu pengawal isinya paskibraka, pasukan 8 paskibraka juga tapi untuk mengibarkan bendera. Jadi yang di tiang itu namanya pasukan 8. Oke. Dan kamu masuk di pasukan 8. 8. Nah, itu berarti pengumumannya kan ini ya, tidak langsung begitu kan? Satu hari sebelumnya kalau tidak salah ya atau Amin 2 jam. Hamin 2 jam. Itu gimana tuh? Jadi kalau untuk masalah posisi kami sudah Semuanya harus siap. Iya, Semuanya harus siap.
Jadi nggak ditentukan, Bram kamu sebagai pengerek, Bram kamu sebagai ini, enggak. Jadi memang kami harus selalu siap. Yang ditentukan hanya main pagi dan sorenya aja. Jadi kebetulan saya tim Pancasila Tangguh dan satunya Pancasila Sakti. Saya ditentukan menjadi pagi. Nah itu yang ditentukan hanya pagi dan sorenya aja. Hamin 2 jam. Berarti benar-benar harus adaptif benar Adisti, karena hamin 2 jam bisa yang tim 17, 8, dan 45 ini kalau ngelihat kayak gini nih udah mulai makin deg-degan pasti ya Bram Jadi ya. saya ditaruh di paling belakang bisa. Oke.